Oke, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya sinyalnya tempatnya Pak Budi agak bermasalah, jadi putus-putus ya. Selamat datang di Distance Learning video conference yang ke Distance Learning ke berapa nih? Ke-14. Semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Ya, kayaknya agak ada ya, kayaknya ada sedikit delay ya. Tidak apa-apa. Eh, sudah sholat dan mandi semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Eh, kali ini kita akan belajar matematika ya, penyajian data. Nah, Pak Budi harapkan silakan kalian persiapkan buku matematikanya, terutama buku paket. Jadi, yang sambil tiduran sekarang duduk, kemudian ambil buku paketnya. Kenapa? Karena Pak Budi tidak mempersiapkan PowerPoint-nya ya. Pak Budi itu sudah mencari flash disk-nya Pak Budi, dua-duanya ternyata tidak ketemu juga sampai dengan sekarang, ya sudah diikhlaskan saja. Jadi file-file yang kemarin yang sudah Pak Budi siapkan tidak bisa digunakan hari ini. Jadi Pak Budi tidak mempersiapkan PowerPoint-nya. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, sebelum Pak Budi mulai, ini Pak Budi akan menyampaikan dulu untuk peraturan-peraturannya. Yang pertama, selama kegiatan video conference, silakan kalian matikan speakernya. Diperbolehkan menyalakan speaker apabila nanti sudah sesi tanya jawab atau ketika Pak Budi tanya, ya silakan nanti kalian dinyalakan. Kemudian kalian hanya diizinkan untuk menyalakan kamera saja, sehingga kalau misalnya ingin menyalakan kamera untuk terlihat mukanya dengan teman-teman nggak apa-apa ya. Kemudian selama presentasi silakan kalian presensi terlebih dahulu. Kalau yang terlambat silakan minta temennya untuk copy paste presensi yang sudah Pak Budi share atau Pak Budi bagikan tadi. Baik, untuk kali ini seperti yang ada di flyer ya, kita akan belajar tentang penyajian data. Ini Pak Budi pastikan dulu semuanya sudah memegang buku paket semuanya. Sudah. Oke, siap. Oke. Nah, ya. Sekarang kita sudah sampai di tahap akhir dalam belajar statistika. Ya, kemarin kita di awal kita mengumpulkan data, ya kan? Kemudian kita tahap yang berikutnya mengolah data dan yang terakhir adalah menyajikan data. Nah, sekarang kita sudah tahap akhir. Harapannya kalian di tahap-tahap sebelumnya kalian sudah benar-benar memahami materinya ya. Mulai dari mengumpulkan data, itu ada berbagai cara untuk mengumpulkan data. Kemudian ada jembatan yang mempermudah kita dalam mengolah data, ya kan? Dan saat mengolah data ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada rata-rata, ada modus, dan ada median. Dan kali ini kalian sudah mulai belajar untuk penyajian data. Nah, di penyajian data ini nanti kita belajar tidak hanya textbook ya. Harapannya nanti kalian Pak Budi minta untuk membuat berbagai macam cara untuk menyajikan data. Nah, silakan dibuka halaman 149. Secara garis besar, ini di layar kalian kelihatan nggak? Bentar.
Bentar, Kak. Kelihatan, Pak. Ada masalah ini sebentar. Budi itu sudah mempersiapkan. Oh ya, pakai PowerPoint aja ya. Sebentar dulu. Ini nggak bisa. Yes. Oke. Baik. Maaf ya, tadi ada permasalahan. Tidak bisa share konten ternyata tadi. Oke. Ya, sudah kelihatan ya, ada PowerPoint di situ. Untuk penyajian data, ada dua cara dalam kita menyajikan data ya. Yang pertama adalah kita membuat data atau menyajikan data itu dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini juga ada berbagai macam cara ya. Kalau di dalam buku itu ada 3 bentuk tabel yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data. Nah, yang pertama itu ada tabel baris dan kolom ya. Tabel baris dan kolom. Nah, ini berarti tabelnya itu berisi seperti yang kemarin sudah kita buat ya. Tabel baris dan kolom. Bentar, ini buatnya itu, oh ya gini aja. 1 tabel baris dan kolom, kemudian 2 tabel kontingensi. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini macam-macam tabel yang bisa kita buat untuk menyajikan data. Nah, kalian harus bisa menguasai semuanya ya, karena nanti di dalam soal kita tidak tahu mana yang akan kita gunakan untuk menyajikan data atau mana yang diperintahkan caranya untuk menyajikan data. Nah, sedangkan cara yang kedua dalam penyajian data itu dibuat dalam bentuk diagram. Nah, ini juga sepertinya kalian juga sudah familiar ya, tidak begitu asing dengan bentuk diagram. Nah, dalam penyajian data, diagram itu dibagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama ada diagram gambar. Yang kedua ada diagram batang. Dan yang terakhir ada diagram garis. Nah, sebenarnya itu kalau di di Excel, di Word atau di Microsoft itu ada satu lagi diagram namanya diagram lingkaran. Nah, ini untuk diagram lingkaran nanti mungkin tidak dipelajari di kelas 5, ada kemungkinan nanti dipelajari di kelas 6. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan saja ya. Nah, mari kita bahas satu-satu ya, mulai dari diagram mulai dari apa tadi? Tabel ya. Yang pertama tadi ada yang disebut dengan tabel baris dan kolom. Nah, apa itu tabel baris dan kolom? Nah, tabel baris dan kolom sesuai dengan namanya ya, tabel baris dan kolom itu hanya terdiri dari baris dan kolom ya. Simple, gampang. Kalau di dalam seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu. Seperti yang nampak di dalam gambar atau di dalam buku kalian ya.
Jadi hanya terdiri dari baris. Ini yang warna yang Pak Budi tebeli yang nah ini. Itu namanya baris, sedangkan yang dari atas ke bawah, nah kelihatan ya warna biru itu disebut dengan kolom. Jadi kalian harus bisa membedakan antara baris dan kolom. Nah, ini bentuk tabel yang pertama. Biasanya, ini hanya biasanya loh ya. Biasanya di dalam tabel baris dan kolom, di kolom pertama itu misalnya biasa berisi datanya. Kemudian di sini banyaknya atau jumlah banyaknya ya. Bentuknya berbeda-beda atau jenisnya berbeda-beda tergantung dari nama tabelnya. Kalau di dalam buku paket itu contohnya tabel harga minyak di Pasar Jaya. Jadi nanti untuk kolom pertama, karena ini per bulan ya, kalau tidak salah, bulan pertama, bulan kedua, maka di kolom kedua itu sesuai dengan judulnya ya. Di sini judulnya data harga minyak. Berarti tabel kolom yang kedua pasti berisi harga minyak setiap bulannya. Oh, harga minyak per liter setiap bulannya. Nah, itu disebut dengan tabel baris kolom ya. Kemudian ada tabel yang kedua disebut tabel kontingensi. Ya. Ini tabel kontingensi perlu kalian perhatikan. Tabel kontingensi, catatan yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa tabel kontingensi itu terdiri dari dua variabel atau dua data di sini ya. Pak Budi tebelin, merahin. Nah, terdiri dari dua variabel ya. Biasanya variabel pertama terdiri atas A kategori atau kategori sendiri, sedangkan nanti variabel kedua terdiri atas B kategori. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, ini hanya satu jenis. Ya, hanya satu data, yaitu yang berisi misalnya kalau di dalam buku paket itu harga minyak di Pasar Jaya. Tetapi di sini di tabel kontingensi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Karena di sini ada dua variabel. Oke, contohnya ini buatnya gimana ini? Bentar. Nah, contoh yang ada dalam buku paket itu kalian perhatikan. Contoh buku paket halaman berapa, Pak? Nah, kamu baru tanya halaman. Dari tadi belum buka, oh. Halaman 150. Contoh ya, ini Pak Budi tidak bisa nulis yang apa namanya? Nulis di samping sininya. Contohnya yaitu variabel pertama adalah misalnya tingkat sekolah atau tingkat pendidikan. Nah, ini variabel yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Ya, itu variabel yang pertama. Terus yang bawahnya lagi itu variabel yang kedua misalnya atau kebalikannya itu jenis kelamin. Nah, kan akhirnya nanti di sini kita bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Ini tadi contoh data jumlah siswa di Kabupaten Aman. Nah, di sini ada tingkat sekolah ya, ada variabel pertama tingkat sekolah, kemudian ada variabel kedua jenis kelamin. Nah, ini kan berbeda dengan tabel baris dan kolom ya, yang hanya ada satu yaitu data harga minyak, ya, harga minyak saja.
Oke. Dari kalau kalian perhatikan data tabel kontingensi itu di sini ada 2 jumlah. Nah, ini yang menandakan bahwa di data kontingensi itu terdapat dua variabel atau 2 data. Jadi kalian bisa membacanya bisa seperti ini. Jumlah siswa laki-laki, misalnya kalian bisa memperhatikan, misalnya ini Pak Budi menggunakan angka yang kecil ya, jadi tidak sesuai dengan yang ada di buku. Misalnya jumlah siswa laki-lakinya 3, di sini 5. Oh, kok nggak mau. 3, 5, 7. Perempuannya di sini 5, 6, 4. Ini Pak Budi menggunakan angkanya angka ngawur ya, hanya sebagai contoh. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan bahwa untuk data kontingensi atau tabel kontingensi, kalian bisa membaca tabelnya baik secara horizontal, harus secara mendatar seperti ini, atau secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini yang keunikan dari tabel kontingensi. Nah, contoh jumlah untuk laki-laki di Kabupaten Aman misalnya ya, ini ada 15. Kemudian yang perempuan itu ada 15, ternyata sama. Nah, ini variabel yang pertama kalian bisa membacanya secara mendatar seperti ini ya. Nah, yang kedua kalian bisa membacanya secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, misalnya jumlah siswa SD-nya ada 8, siswa SMP-nya ada 11, siswa SMA SMK-nya ada 11. Nah, nanti pasti ketemu di akhir yang belakang ini pasti sama. Nanti harus ketemunya 30. Nah, 30 ini bisa kalian dapatkan nantinya baik secara perhitungan dari atas ke bawah atau secara mendatar. Nah, ini nanti jumlahnya harus 30. Nah, itu ya, keistimewaan dari tabel kontingensi memiliki 2 variabel. Ya, sekali lagi kita bisa banyak mendapatkan informasi, lebih banyak di tabel kontingensi daripada di tabel baris dan kolom. Oke. Ini harusnya di sini ada tulisannya ya. Di sini yang Pak Budi coret ini. Oke, itu yang tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian buat kemarin ya, tabel distribusi frekuensi. Yang perlu kalian perhatikan bahwa tabel distribusi frekuensi itu bisa ada 2, ada data tunggal dan ada data kelompok ya. Nah, untuk data kelompok ini Pak Budi perhatikan atau Pak Budi baca dari awal sampai akhir. Ternyata untuk di kelas 5 belum ada data kelompok ya. Jadi nanti mungkin di kelas 6 baru ada itu data kelompok. Sedangkan di kelas 5 itu data yang kita gunakan adalah data tunggal. Ya. Jadi dari awal kita belajar kemarin sampai dengan saat ini kita itu menggunakan data tunggal. Nah, kekhususan atau keistimewaan dari tabel distribusi frekuensi itu kita bisa menambahkan kolom baru yang disebut dengan turus atau tali ya. Contohnya yang ada di dalam buku itu. Keuntungan menggunakan tabel distribusi frekuensi itu yang pertama lebih menghemat tempat, kemudian yang kedua pembaca dengan mudah mendapatkan
gambaran mengenai urutan data. Nah, sekarang apa itu turus? Itu di buku paket ada catatan kecil apa yang dimaksud dengan turus. Turus itu merupakan tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau miring. Ya. Pada proses penghitungan suara pemilu misalnya, data ditulis dengan turus terlebih dahulu baru dituliskan frekuensi setelah selesai penghitungan. Nah, ini kan kemarin sebenarnya sudah kita pelajari waktu kita mau belajar mengolah data ya. Sebelum kita belajar untuk mengolah data itu kan ada mengurutkan data, kemudian dari data yang diurutkan itu kita membuat sebuah tabel. Nah, di sana ada turusnya. Nah, ini ternyata dalam menyajikan data kita juga bisa menggunakan turus ya, tapi di sini khusus namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya tabelnya seperti yang ada di buku paket itu. Nah, jadi yang pertama itu misalnya mata dadu, kemudian nanti ada tali atau turus, baru setelah selesai menghitung setelah selesai turusnya nanti baru kita menghitung frekuensi. Frekuensi itu sama dengan banyaknya ya. Nah, contohnya ada yang ada di dalam buku paket itu ya. Mata dadu 1 misalnya muncul 3 kali. Nah, 3 kali itu yang pertama di dalam turus itu kan itu ada titiknya. Nah, itu. Misalnya mata dadu yang pertama itu keluarnya 3 kali, kemudian baru setelah selesai menulis di kolom turus nanti baru dihitung turusnya itu, baru ditulis 3 seperti itu. Begitu juga seterusnya ya. Jadi itu tabel untuk menyajikan data itu ada 3 ya, tabel baris dan kolom atau baris kolom, kemudian ada tabel kontingensi, dan yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Oke, semuanya fokus di materi ya. Untuk chat roomnya digunakan untuk presensi saja. Nanti bisa dilanjutkan percakapannya di lain waktu kalau kalian menggunakan WA. Oke, ada yang ingin bertanya sampai di sini dulu? Sebelum kita nanti ke diagram. Ada yang mau bertanya? Halo? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Oke, nanti untuk tugas kalian malam ini nanti Pak Budi minta kalian membuat atau menyelesaikan soal yang nomor 152. Silakan dibuka 152. Sudah dibuka? Sudah. Pak. Sudah. Oke. Kemudian dilingkari, silakan dilingkari buat ditandai. Yang pertama adalah nomor 2. Sudah nomor 2. Kemudian
Baris dan kolom tuh enaknya yang mana ini? Oke, nomor 4 dan nomor 5. Kurang? Pak, nomor berapa aja, Pak? Pak Budi ulangi. Nomor berapa aja, Pak? Bentar, tak tulis saja sebentar. Pak, yang halaman 152. Nomor berapa aja, Pak? Nanti Pak Budi tulis di apa itu namanya di Google Classroom aja ya. Jadi gini. Oh ya. Lupa Pak Budi menyampaikan. Untuk membuat tabel ya, untuk membuat tabel masih ingat dulu harus menuliskan apa? Halo? Untuk membuat tabel harus ada apanya? Datanya. Data. Jelas kalau data. Kalau jelas mah jelas. Tapi yang terpenting apa? Judulnya. Terus. Enggak lah, kalau misalnya datanya dalam bentuk baris dan kolom kan nggak perlu turus. Jumlah. Enggak. Jumlahnya, Pak. Judul. Apa? Ica yang bilang Ica apa? Judul Ca? Ya. Yang paling penting. Jumlah. Yang penting ya, yang jangan sampai lupa kalian tuliskan itu adalah judul tabelnya. Ya. Judul tabelnya. Contoh ini kalau di dalam buku itu pasti ada judul tabelnya ya. Bahkan kalau di dalam buku itu ada nomor tabelnya. Nah, itu agar mempermudah dalam pencarian tabelnya kalau nanti dimasukkan ke dalam atau dituliskan di mana itu daftar isi atau daftar tabel. Tapi untuk penomoran tabel itu nggak perlu ditulis untuk kalian. Jadi cukup diberi judulnya. Contohnya di tabel baris dan kolom itu ya. Tabel 4.4 data harga minyak di Pasar Jaya. Itu judul tabelnya. Nah, judul tabelnya nggak perlu dinomori, tapi tetap nanti kalian harus memberikan judul tabelnya, jangan sampai lupa. Itu ya, yang paling penting harus ada judulnya. Kemudian, untuk nanti tugasnya harus kalian foto, kemudian kalian kirimkan, tidak melalui WA. Nah, melalui apa? Nanti Pak Budi akan membuatkan kantong tugas dalam bentuk Google Form. Jadi nanti kalian upload fotonya itu ke dalam Google Form. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Atau soal nomor 2, soal nomor 4, dan soal nomor 5 gitu aja biar nggak bingung. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Pak, yang dikerjain nomor berapa aja, Pak? Nanti akan Pak Budi bagikan. Tadi kan sudah Pak Budi tulis toh. Ini. Dan Pak Budi tadi sudah bilang nanti akan Pak Budi bagikan di Google Classroom juga. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Pak. Ya. Pak, habis dikerjain ini tuh foto. Ya, tadi kan Pak Budi sudah bilang ya. Nanti difoto, kemudian
diupload di Google Form. Nanti Pak Budi siapkan Google Formnya. Jadi kalian tetap nanti menguploadnya di Google Form, tidak dikirim WA ataupun tidak dikirim pakai Instagram ya. Pak, kalau nggak bisa diupload di Google Form gimana, Pak? Dicari tahu dulu kenapa tidak bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Aku mau tanya. Ya. Aku mau tanya, Pak. Kolom turu sama kolom frekuensi apakah selalu sama? Ya, betul, harus sama. Kalau nggak sama, Selalu sama angkanya? ya, harus sama. Kalau beda berarti ada kesalahan di situ. Jadi misalnya yang kalian turus itu ada 4 garis. Ya, 4 garis. Jadi kan tulisan dalam bentuk garis-garis itu. Jadi kalian nanti dalam menuliskan di frekuensinya ya harus 4. Ya. Dan ingat turus itu tidak ada garis kelima ya, adanya 4, terus nanti garis kelimanya miring, tidak berdiri, ya kan? Seperti yang ada di dalam contoh di buku paket itu. Halaman berapa itu? Halaman 151. Jadi baru menuliskan turus, baru turus nanti baru kalian menghitung frekuensinya. Nah, jumlah di turus harus sama dengan jumlah frekuensi ya. Jangan sampai ada perbedaan. Seperti itu, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada Pak Budi cukupkan ya. Untuk tugasnya nanti Pak Budi ingatkan lagi. Akan Pak Budi bagikan di Google Classroom, jadi ditunggu saja. Kemudian untuk materi kali ini cukup di tabel saja. Untuk yang diagram itu mungkin di lain kesempatan. Kemudian untuk penilaian harian ditunggu saja informasinya ya. Kalau misalnya besok sudah siap ya besok siap, tetapi kalau besok belum ada informasi berarti kemungkinan minggu depan ya. Karena untuk kelas B masih ada materi yang belum diselesaikan. Jadi untuk penilaian hariannya itu menunggu informasi berikutnya. Pak, matematikanya deadline-nya kapan, Pak? Ya, untuk informasinya nanti ditunggu ya. Ada yang mau bertanya Pak lagi? Budi, aku. Pak Budi, nanti itu matematikanya ada sandinya apa enggak? Ya ditunggu saja, kalau ada sandinya kan mesti Pak Budi tulis. Ya masa enggak ada sandi, masa ada sandinya Pak Budi enggak nulis? Oh iya. Oke. Pak Budi, Ya. kalau misalnya besok penilaian harian tetap ada video conference apa enggak? Harapannya ada, karena nanti biar kita setelah mengerjakan terus nanti kita atau sorenya atau ya pokoknya selang waktu nanti digunakan untuk pembahasan soal. Ya, harapannya ada, tapi nanti dilihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Ada lagi yang mau bertanya? Pak. Ya. Pak, Ya. mau tanya, kalau misalnya besok penilaian, berarti nggak ada tugas, Pak, malamnya. Atau sore. Ya. Kalau sudah ada penilaian harian nanti tidak ada tugas ya. Jadi kalian gunakan waktunya untuk belajar. Atau untuk membaca materinya maksudnya. Ada yang mau bertanya lagi?
Halo, Pak. Iya. Oke. Kalau nggak ada cukup sekian untuk video conference kali ini. Jadi materi kali ini adalah tentang tabel ya. Penyajian data dalam bentuk tabel ada 3, ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk diagram di lain kesempatan, semoga kita bisa bertemu lagi di video conference berikutnya. Pesan Pak Budi selalu sama, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga pola makan, kemudian jaga jarak, jangan lupa ya, agar kita tetap dalam kondisi yang sehat dan fit. Oke, untuk video conference kali ini Pak Budi akhiri. Kalau ada salah Pak Budi mohon maaf. Pak Budi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.